berkarya, bebas jajan, bebas memandang, dan bebas berpikiran. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita pada pagi hari ini, umur kita tambah panjang. Amin. Umur kita tambah bermanfaat. Amin. Ilmu kita tambah banyak. Amin. Istri kita tambah banyak. Bapak-bapak yang semangat mengamini, ibunya merengut baik, rasidah lah, ora diamini. Mudah-mudahan ibu-ibunya yang cantik-cantik menjadi ibu-ibu yang sholihah. Amin. Anak-anakku yang di depan ini cantik-cantik sekali. Semoga Allah berkahi ilmunya, amalnya, dan ditetapkan keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hebat kan? Bulan ini masih bulan Maulid, bulan Mulud. Aslinya bukan bulan Mulud, tapi bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu berasal dari dua kata. Satu Ar-Rabi, dua Al-Awwal. Rabi itu adalah berasal dari Arba'ah. Arba'ah itu 4. Ya, kalau kita menghitung Wahid, Isnin, Salasa, Rebo, ya. Wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah. Jadi bulan yang disebut Rabiul Awal itu adalah Ar-Rabi yang keempat, Al-Awal yang pertama. Jadi bulan keempat yang pertama disebut bulan Rabiul Awal. Kemudian bulan keempat yang kedua namanya Rabiul Akhir. Jadi bulan keempat yang pertama itu sebetulnya bulan 3, tapi nggak disebut bulan Salasa, nggak disebut bulan Salasa, tapi disebut Rabiul Awal. Supaya apa? Enak mengingatnya. Pertama bulan Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Al-Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Sa'ban, Rajab, Ramadan. Kemudian setelah itu apa? Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Hafal, Bu? Hafal. Baik. Masih di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid. Mari kita peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita memperingati Maulid Nabi? Tentu saja kita diperintahkan supaya mengingat apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita? Banyak sekali, bahkan sudah diajarkan di mana-mana, baik itu di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SD atau MI, MTS, MA, sampai ke perguruan tinggi. Diajarkan bagaimana apa ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang paling
kita kenal dan mudah diingat, yaitu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya kok diem aja? Ulangi. Jawabannya Allahumma sholli alaihi. Ayo kompak kita baca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, baca sholawat tiap hari, tiap malam, pagi, siang, sore, boleh? Boleh. Itu bacaan sholawat satu pahalanya 10 kali lipat, dan Allah berikan janji, man shalla alayya sholatan sallallahu asron. 10 kali lipat. Beli satu dapat 10 ya, bonusnya. Dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW, kita mencoba mengamalkan apa yang beliau ajarkan, yaitu mengamalkan salah satu sifat yang disebut dengan sifat baik. Sifat baik atau benar. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang baik? Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah semuanya orang baik. Sebab ada nggak orang yang hadir di sini yang pengen disebut orang jahat? Jelas enggak ada. Semuanya pengen disebut orang baik. Semuanya pengen disebut orang benar. Semua kepengen disebut orang yang jujur. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Ya. Ini anak-anak MTS, MA. Kira-kira kalau Bapak bacakan ayat Al-Quran, terus dikasih hadiah 20.000, tinggal meneruskan sedikit, kira-kira mau enggak nih? Nggak bisa enggak masalahnya? Insya Allah bisa. Surat At-Taubah. Bapak hanya minta sedikit saja, yang tambahkannya adalah satu lafaz saja. Ya, nanti acungkan tangan, setelah itu maju ke depan atau diam di situ, nanti setelah selesai ngaji Bapak kasih 20.000. Karena hanya satu kata, satu lafaz.
Siap ya? Siap. Acungkan tangan sesegera mungkin, nanti kalau ditunjuk sama Bapak, ya itu. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya teruskan, cung. MTS, MA, SMP boleh, silakan. Aduh, mak. Ayo. Sekarang tambah ibu-ibu karena nggak ada yang ngacung. Ayo. Ada mbak ibu-ibu, cung. Bapak-bapak monggo yang mau ngacung. Ada? Oh, nggak ada ya. Ini bener nggak ada ini? Ulangi ya. Ulangi. Kalau kan bawa apa ya? Diulangi. Ya. Alhamdulillah, sodaqallah. Nggak ada yang mau dikasih hadiah. Kurang gede ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ma'as shodiqin, bersama dengan orang-orang baik. Jadilah orang-orang baik. Orang baik itu seperti apa? Orang baik. Kalau orang jahat itu, kalau kita melakukan sesuatu, orang lain nggak boleh tahu. Coba, kalau kita berbuat salah, berbuat jahat, orang lain nggak boleh tahu kalau kita sedang melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, lagi nonton TikTok yang isinya perbuatan cabul. Begitu kita sedang nonton, ada orang lewat, cepat disembunyikan, gak boleh orang tahu. Itu perbuatan kita jahat. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak, begitu ada istrinya mau lewat atau mau datang, cepat HP-nya ditutup. Hati-hati Bu, kalau bapak-bapak, suami bapak punya HP, begitu panjenengan datang, HP-nya langsung ditutup, beda, dipindahkan aplikasinya, berarti itu hati-hati. Bapak-bapak sedang lihat gambar yang tidak sesuai dengan kira-kira ibu nggak senang, berarti salah perbuatannya. Tapi
Kalau perbuatan yang baik, insya Allah orang lain ketika melihatnya kita akan suka. Ibu-ibu berbuat baik menurut kadar ibu-ibu, mau ngaji ke sini, dandan yang cantik, pakaian yang bagus, semua dikeluarkan, ya, mulai dari atas sampai ke bawah, ya, dandan secantik-cantiknya, lipstik setebal-tebalnya, make up sekandel-kandelnya, pokoknya demi siapa? Untuk kebaikan, ya, supaya apa? Orang lain senang melihat kita. Begitu enggak? Betul. Ibu berdandan cantik agar bagaimana? Agar orang lain senang melihat kita. Itu. Coba yang buruk-buruknya pasti disembunyikan. Contohnya apa? Nun sewu. Kalau ada sesuatu yang buruk di baju kita, cepat kita tutupi. Kalau ada yang buruk di hati kita, tetap kita tutupi. Begitu kita punya sifat buruk, orang lain jangan sampai tahu. Betul tidak, Bu? Betul. Benar tidak, Pak? Nah, maka bagaimana supaya kita menjadi orang baik? Padahal Al-Quran memerintahkan kepada kita, jadilah wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian, bertakwalah kalian, dan jadilah kalian orang-orang yang baik. Bagaimana caranya supaya jadi orang baik? Yang pertama yang harus kita lakukan supaya menjadi orang baik, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama syaratnya adalah beriman dan beramal soleh. Di dunia ini banyak orang mengatakan dia telah berbuat baik, tapi perbuatan baik itu banyak macamnya menurut pandangan manusia. Kata orang, dia banyak berbuat baik. Benarkah? Kalau dia tidak beragama Islam, dalam Islam, orang yang dikatakan dia berbuat baik harus disyarat didasari dengan keimanan dan amal soleh. Tidak hanya cukup dengan amal soleh, memberi, tapi dia tidak punya iman. Dia rajin bersedekah, dia rajin dermawan atau berderma, dia rajin bersikap sosial, tapi di hatinya nggak punya iman. Itu belum disebut amal soleh, belum disebut seperti sampaikan di dalam Al-Quran, belum disebut as-shodiqin. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, shodiqinnya itu palsu. Apa? Palsu. Kenapa disebut palsu, Pak? Dia berbuat baik tapi baru sampai kategori palsu. Kenapa? Boleh dia berbuat baik, boleh dia berbuat benar menurut pandangan manusia, tapi lihat apakah kebenarannya didukung oleh hatinya? Apakah dia berbuat baiknya itu sesuai dengan hatinya? Kenapa? Karena dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia tidak mengakui Allah sebagai Sang Pencipta. Dia tidak mengakui Allah sebagai Sang Pemberi yang Maha Memberi. Maka dia masih bisa berbohong kepada Tuhannya. Berarti kebaikan dan kejujurannya masih diliputi oleh kebohongan hatinya terhadap Sang Pencipta. Itu belum disebut
as-shadiqin. Belum disebut orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama harus beriman, berislam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut shadiqin. Dan amal soleh yang dilakukannya juga demikian, dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, dan dilandasi dengan keyakinan bahwa semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, PAP yang berbahagia. Yang pertama, kalau ngaku beriman, sudahkah kita beriman? Iman menuntut bukti perbuatan yang baik. Kalau kita ngaku beriman, buktinya apa? Sudahkah berbuat baik? Dan perbuatan yang baik adalah merupakan bukti dari sebuah keimanan. Jadi kalau ada orang mengaku iman tapi tidak berbuat baik, belum disebut orang beriman. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Surat yang ke-7. Ini santri nih. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Santri yang di depan acungkan cung satu. Ayo yang di depan. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Bacakan. Ayo 1, 2, 3. Santri nggak ada yang ngacung. Ditunjuk. Ditunjuk. Ada yang namanya Safila, Nabila, ada? Ya, bukan tidak bisa sebetulnya, malu, ya. Baik, tidak ada yang mau ya, gak apa-apa. Bunyinya adalah berapa itu semua? Iya, Bapak kan yang minta acungkan tangan, maju, nanti baca. Orang. Silakan, kelas 10 ada? Siapa? Indah? Silakan Indah maju. Ayo. Surat Al-Bayyinah ayat ke-7. Ada lagi? Ya, baik. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, berarti kita akan menjadi manusia yang terbaik. Ibu, bapak, semuanya mau nggak jadi orang yang terbaik? Mau. Mau kita beriman dan beramal soleh? Mau. Tentu saja. Jadi salah satu syarat untuk menjadi orang yang baik adalah beriman dan beramal soleh. Yang kedua, nanti kalau kepanjangan selesainya jam 9.
Ya, jadi kita pendek aja, diringkas, padat, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, untuk menjadi orang baik itu harus mampu memberi manfaat. Memberi manfaat. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bermanfaat bagi diri sendiri? Sudahkah kita bermanfaat bagi diri sendiri? Apa manfaat bagi diri sendiri? Kita sudah mengumpulkan amal soleh belum untuk diri kita sendiri? Sholat, puasa, ngaji, zakat, infak, sedekah, itu baca doa, baca sholawat. Itu namanya pertanyaan ditujukan kepada diri sendiri. Sudahkah kita bermanfaat bagi diri kita sendiri? Kalau sudah, tambah. Sudahkah kita bermanfaat bagi keluarga kita? Sudahkah kita bermanfaat bagi keluarga kita? Di bidang apa? Akhlak. Sudahkah kita memberi manfaat akhlak kita bagi keluarga kita? Sudahkah kita memberi manfaat ekonomi buat keluarga kita? Sudahkah kita memberi manfaat pendidikan buat keluarga kita? Sudahkah kita memberi manfaat sikap-sikap sosial bagi keluarga kita? Sudah? Belum? Pertanyakan saja pada diri kita masing-masing. Kalau sudah, apa buktinya kalau kita sudah memberi manfaat bagi keluarga kita? Nah, kalau saya terangkan ya masing-masing bisa menjawab sendiri-sendiri, insya Allah. Kalau kita sudah demikian, sudahkah kita memberi manfaat pada tempat kerja kita? Di tempat kerja kita itu butuh ide Anda. Di tempat kerja kita butuh keseriusan Anda dalam bekerja. Butuh keyakinan Anda untuk membantu perusahaan atau aum yang Anda tempat bekerja. Sudahkah kita memberi manfaat pada sekolah aum kita? Sudahkah kita memberi manfaat bagi tempat kerja di mana kita bekerja? Sudah? Kalau sudah, mana buktinya? Kalau Anda sudah bekerja puluhan tahun, tapi kerjanya begitu saja, berarti nilai kita baru hanya seperti itu. Sudahkah kita bermanfaat bagi kita, bagi perusahaan kita, bagi tempat kerja kita? Kalau kita jadi guru di SMP Muhammadiyah, Ibu, manfaatnya buat siapa? Buat tempat kerja kita. Kita kerja di aum Muhammadiyah. Sudah kita memberi manfaat kepada Muhammadiyah? Diminta ngaji ahad pagi, kadang-kadang ya memang banyak alasannya. Sibuk Pak, hari Minggu itu hari terakhir saya istirahat. Masa saya istirahat, anak-anak saya pengen jalan-jalan, anak saya pengen shopping-shopping, anak saya pengen kemana-mana, anak saya butuh relaksasi, saya ini juga butuh Pak. Masa saya suruh ngaji? Yang diminta kan nggak tiap minggu ngajinya ya, gantian. 3 minggu untuk ngaji, 1 minggu untuk jalan-jalan. Iya, diminta. Ini manfaat apa yang kita sudah sampaikan untuk Muhammadiyah? Kemudian selanjutnya apa? Manfaat apa yang sudah kita berikan untuk lingkungan kita? Di lingkungan kita itu kita termasuk orang yang memberi manfaat apa tidak?
atau hanya jadi orang biasa-biasa saja? Di situ kita tinggal, kita jadi orang biasa, apa jadi orang yang memberi manfaat pada orang lain? Ini contohnya Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saiful Anam MPD. Dia banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi penceramah di masjid, jadi pemberi motivator bagi orang lain, jadi pimpinan cabang, jadi pengurus di Dakmen TCM, jadi banyak jadinya. Dia banyak jadi, tapi bukan jadi-jadian. Ya. Coba, boleh telusuri man who am I? Ditanya, who am I? Siapa aku? Kalau pertanyaan diajukan oleh bahasa Inggris, who am I? Siapa aku? Aku. Kalau Hairil Anwar kan itu kan, aku kalau sampai waktuku, ku mau. Seorang pun tahu. Tidak juga. Itu syair Hairil Anwar. Pertanyaannya tadi, who am I? Man ana, siapa saya? Bahasa Arab. Man ana adalah punya. Man ana laulakum. Kalau yang ngaji Pak Haji Saiful Anam dinyanyikan dengan nyanyian qasidah. Ya, kalau saya qasidahnya tidak begitu bagus ya. Cuman masih sedikit, ya bisa-bisa dikit. Sekali lagi, apa yang kita punya untuk kita manfaatkan kepada orang lain? Apa? Bapak, Ibu, hadirin semuanya, anak-anak, kita punya tenaga, power di sini nih tenaganya. Kita berikan, kita manfaatkan untuk memberi manfaat. Dengan tenaga kita, mampukah kita memberi manfaat untuk orang lain? Kita punya waktu, mampukah kita menggunakan waktu kita untuk memberi manfaat pada orang lain? Tuh ada Pak Haji Sentot Pancawardaya SE, sebentar lagi MPD apa MM. Oh iya. Apa? Punya waktu, beliau gunakan untuk mengurus PCM, ngurus masjid, ngurus bisnis, ngurus pengajian. Pokoknya gunakan waktu kita semampu kita. Jangan sampai waktu kita itu terlalu banyak menganggur di rumah, sehingga apa? Pakai bekerja enggak, pakai sosialisasi enggak, pakai ngaji juga tidak, dipakai untuk beristirahat juga tidak. Apa? Kebanyakan lain walah, bermain dan bersenda gurau. Nah, itulah makanya apa yang kita punya, ide. Di dalam otak kita ada ide-ide yang perlu kita sumbangkan untuk siapa? Untuk Aum bisa, untuk Muhammadiyah bisa, untuk diri kita bisa, untuk keluarga bisa. Ide-ide itu kita sampaikan untuk masyarakat sekitar kita. Dan kita juga punya uang. Nah, kalau panjenengan punya duit, bagaimana bisa memberi manfaat? Uang itu buat orang lain. Itu adalah jismu. Orang lain merasakan uang Anda. Orang lain merasakan kenikmatan
dari sedekah Anda. Orang lain bisa merasakan nikmatnya hidup karena pemberian dari uang-uang Anda. Itu namanya manfaat bagi orang lain. Dengan apa? Dengan duit. Kita punyanya uang, nggak apa-apa, silakan. Ayo kita berikan manfaat bagi orang lain. Terus apalagi yang kita punya ya? Masih ada nggak? Kira-kira, adik-adik masih ada nggak? Ada satu lagi, murah, meriah, tapi sungguh bisa menjatuhkan segalanya. Apa itu? Senyuman Anda. Senyuman Anda. Coba senyum semuanya. Alhamdulillah. Senyum ya, Bu. Senyum, Bu. Senyum kali-kali Ahad pagi senyum. Ya Allah, senyum. Beda-beda ternyata senyumnya ya. Kalau yang senyumnya yang di depan ini manis-manis sekali, ya Masya Allah. Bisa-bisa nih, kalau senyumnya yang muda-muda itu bisa menjatuhkan hati kita, jatuh ke bawah. Nah, senyumnya yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang kita sukai. Tapi kalau senyumnya ibu-ibu gimana? Senyumnya ibu-ibu itu senyum khas, Pak, dan tidak akan pernah berubah. Begitu senyum, manis tidak? Ya semanis dahulu. Ya begitu. Pokoknya luar biasa, yang tidak akan ada bandingannya. Kenapa? Karena memang sudah tua, jadi senyumnya seperti itu ya. Apa bisa seperti senyumnya waktu muda dulu? Bisa, Pak, asal bapak-bapak yang bisa membayangkannya. Jadi ketika dia senyum sekarang itu, dulu waktu masih muda senyumnya manis sekali. Sekarang manisnya ada di hati. Baik. Senyum ya. Sedekahkan senyum Anda. Berikan, memberi manfaat kepada orang lain. Udah nggak punya apa-apa, senyum juga tidak diberikan. Ketemu orang yang kita sukai, nembe senyum. Ketemu orang yang tidak kita sukai, cemberut. Aduh, ini gimana ini? Ya, monggo, senyumnya dimanfaatkan untuk berbuat banyak kebaikan. Ini kurang 10 menit. 10 menit jam 8. Udah siang, panas juga ya. Padahal ini masih 3 poin. Selesaikan enggak ya? Enggak usah ya. Tapi akan saya sebutkan saja. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah hadis yang menyatakan khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi anak-anak sekalian yang di depan, kalian jadilah anak-anak yang memberi manfaat bagi orang lain ya. Ya paling tidak manfaat bagi bapaknya, bagi ibunya, manfaat bagi keluarganya, manfaat bagi gurunya, manfaat bagi masa depan nanti ya. Nah, jadi yang ketiga diringkas bahwa syarat kita untuk menjadi orang baik itu adalah menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri maksudnya apa? Hidup itu untuk beribadah. Betul nggak, Bu? Hidup untuk beribadah. Orang beribadah harus suci. Suci hatinya, suci badannya, suci lagi tingkah dan sikapnya. Kenapa? Karena
Dengan cara demikian, mari kita hiasi diri kita dengan kesucian jiwa. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih jiwanya. Dan yang berikutnya adalah kita bekali, kita landasi untuk menjadi orang baik itu dengan sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir